Keluarga Nolan. Indi memasuki ruang rawat inap Kalila. Dia tersenyum canggung pada keluarga pasien yang juga seruangan dengan Kalila, karena menimbulkan suara decitan pintu yang jelas mengganggu istirahat pasien. Gadis itu berjalan pelan menuju berangkar Kalila yang berada di paling ujung sebelah kanan. Berangkar yang gorden pembatasnya selalu Kalila tutup. Indi menyingkap sedikit gorden tersebut, kemudian masuk ke dalam. Hal pertama yang dia dapatkan adalah Kalila yang tengah berbaring dengan mata terpejam dan kening yang mengernyit, menandakan bahwa Kalila banyak berpikir sekalipun dia tertidur. Indi berniat untuk duduk, tetapi baru saja dia menarik kursi, Kalila terbangun, terusik dengan suara kursi yang berdecit. Sorry, ganggu ya?" tanya Indi merasa bersalah pada sahabatnya. Sementara itu, Kalila tak menjawab. Dia malah bangun dari berbaringnya dan langsung menatap Indi dengan tajam. Indi yang ditatap seperti itu tak mengerti. Dia bahkan sampai mengernyit heran melihatnya. "Kenapa?" "Lo kan Di, yang kasih tahu Kak Randy," tebak Kalila. Indi diam, tak berniat menjawab. Sekalipun dia tak menjawab, Kalila pasti sudah tahu. Tetapi Kalila bertanya untuk memastikan tebakannya. Memang tadi saat bertemu dengan Randy, Kalila langsung berlari, sembunyi dari Randy. Gadis itu tak mau bertemu Randy, tak mau dikatai sebagai beban. Apalagi saat Randy mengajaknya pulang. Bukankah itu bisa saja membuat Randy bahkan keluarga Nolan lainnya mengatainya beban? "Oke, lo diem. Berarti benar," imbuh Kalila. Telapak tangannya yang kurus terkepal erat. Bahkan sampai buku-buku jari Kalila memutih. Dia marah, sangat marah pada Indi yang memberitahu pada kakaknya mengenai kondisinya. "Gue capek-capek nutupin semuanya. Gak mau keluarga Nolan tahu. Tapi lo malah bongkar semuanya. Kenapa, Ndi? Apa karena lo udah gak mau gue tinggal di rumah lo? Gue sadar, Ndi. Gue itu beban. Gak di keluarga Nolan, di keluarga Pak Abid, di keluarga lo. Gue itu beban." "Lo ngomong apa sih? Gue sama orang tua gue sama sekali gak anggap lo beban. Gue cerita sama kakak lo karena gue sayang sama lo. Gue tahu, lo sebenarnya pengen banget ditemenin keluarga lo kan? Lo pengen banget ditemenin. Lo aja udah cukup, Di." Sentak Kalila membuat keluarga pasien yang ada di samping berangkar Kalila menegur. Gadis itu menelan ludahnya susah payah, merasa bersalah karena sudah membuat keributan. Ruangan kelas 3 merupakan ruangan bersama, kecuali Kalila berada di ruangan VVIP. "Lah, gue cuma gak mau keluarga lo nantinya menyesal." Kalila menggeleng, mencoba mematahkan perkataan Indi dan berkata, "Sampai gue mati, mereka gak akan menyesal. Justru mereka akan senang karena gue mati." "Lah," lirih Indi. "Gue tahu lo peduli, Indi, tapi lo berlebihan. Dan mungkin ini terakhir kalinya gue kemo," ucap Kalila membuat Indi menggeleng lemah. "Lah, gue mau kemo demi lo, karena gue sayang sama lo. Lo udah gue anggap seperti keluarga gue sendiri. Lo satu-satunya orang yang ngertiin gue. Tapi gak tahu kenapa, lo akhir-akhir ini gak ngertiin gue." Pungkas Kalila kemudian kembali membaringkan tubuhnya. Dia bahkan membelakangi Indi agar Indi tak melihatnya menangis. Randy masih belum menyangka jika Kalila mengidap penyakit kanker paru-paru. Dia bahkan sampai tak percaya, menganggap kalau apa yang dilihat dengan mata kepalanya siang tadi hanyalah mimpi. Namun, benarkah hanya mimpi? Sementara rasa sakit kala adiknya langsung lari saat melihatnya begitu terasa. Pria itu berkali-kali menghela nafasnya panjang, membuat keluarga Nolan yang memang diminta Randy untuk berkumpul di ruang tamu mengernyit heran. Kalila yang tadinya ingin bermanja dengan sang kakak terpaksa mengurungkan niatnya. Kakaknya kalau seperti itu menandakan dia banyak pikiran. "Jadi, dalam rangka apa kamu suruh kita kumpul?" tanya Anzel, kepala keluarga Nolan. Haliza hanya diam saja.
Dia lebih memilih mendengar apa yang akan dikatakan Randy daripada ikut menimbrung. "Randy tadi ketemu Kalila," ungkap Randy membuat Haliza mendengkus kesal. Dan Kalula hanya memutar bola matanya malas mendengar. "Lula mending ke kamar, gak penting juga," ucap Kalula beranjak dari tempatnya meninggalkan Opa, Oma, serta Randy. Dia tak suka mendengar nama Kalila. Memang, semenjak Kalila menyebabkan dia koma selama sebulan lebih, Kalula membenci saudarinya sendiri, walau kadang dia berpura-pura baik pada saudarinya. "Kembali duduk di tempatmu atau semua fasilitas yang Kak Randy kasih, Kak Randy ambil ulang," ancam Randy membuat Kalula berdecak kesal. Sekalipun dia sudah memiliki usaha sendiri, tapi semua fasilitas yang dia miliki dari kakaknya. Gadis itu pun kembali duduk di tempatnya semula, menyandarkan punggungnya tanpa berminat mendengarkan kakaknya yang akan bercerita mengenai Kalila. "Kenapa lagi sama anak itu? Gak bosan-bosannya dia bikin orang susah. Kamu kalau ketemu sama dia, Kalila sakit." Kalula yang mendengar itu mengangkat sebelah alisnya. Kalau sakit memangnya kenapa? Apa dia perlu panggilkan 5 dokter terbaik di dunia untuk memeriksa Kalila? Kirain tadi apa? Mungkin kena karma karena udah bunuh mama sama papa. Balas Kalula membuat Randy mengepalkan tangannya. Sayangnya, pria itu tak berani membentak adiknya, tak ingin membuat adiknya ini menangis. "Jaga ucapan kamu. Biar bagaimanapun, Kalila masih bagian dari keluarga Nolan." "Hah? Bukannya Kak Randy sendiri yang bilang kalau Kalila udah bukan bagian dari keluarga Nolan?" sarkas Kalula. Haliza yang mendengar itu pun melerai. Ini pertama kalinya dia melihat dan mendengar kedua kakak beradik itu berdebat. "Biarin aja sih. Kalau sakit ya udah, jangan pedulikan dia. Nanti dia malah tambah jadi beban." Randy menggeleng, tak suka mendengar perkataan omanya. Bagaimana reaksi mereka jika tahu bahwa Kalila mengidap kanker paru-paru stadium 3? "Udah, Lula mau ke kamar." Kalula kembali beranjak dari tempatnya, melangkah meninggalkan ketiganya di ruang tamu. Tetapi baru dia sampai di pintu penghubung antara ruang tamu dan dapur, suara Randy menginterupsinya untuk berhenti. "Kalila mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 3. Apa itu masih bisa dianggap sepele? Dia bahkan gak pernah cerita ke kita. Gak bilang ke kita kalau dia sakit parah. Jujur saja, Randy menyesal setelah tahu Kalila sakit. Randy ingin memperbaiki semuanya." Tutur Randy. Tubuh Kalula menegang mendengarnya. Dadanya terasa ngilu. Jantungnya juga berdetak kencang. Kenapa begitu sakit kalau mendengar berita mengenai saudarinya? Bohong pasti itu. Haliza mencoba untuk tak percaya. Karena bila dia percaya dengan apa yang dikatakan Randy, dapat dipastikan semuanya hancur. "Dia di mana?" Daripada terus mengelak, Azel memilih untuk bertanya keberadaan cucunya yang satu itu. Cucu yang sama sekali tak dia dan Haliza anggap sejak kecil. "Mas, si Randy pasti dibohongin," sentak ke Haliza, tetapi malah dibalas dengan gelengan kepala dari Randy. "Randy awalnya gak percaya, Oma. Randy datang sendiri ke rumah sakit yang teman Kalila bilang. Dan benar, Randy lihat Kalila yang kurus. Tapi dia ketakutan saat lihat Randy. Siang tadi Randy juga diajak teman Kalila ketemu dokter yang menangani Kalila. Penyakit Kalila memang parah. Bahkan penyakit itu bisa menyebabkan kematian," ujar Randy. "Kak Randy bohong kan?" tanya Kalula. Entah kenapa, hatinya begitu ngilu mendengar penjelasan kakaknya. Gelengan kepala dari Randy sukses membawa Kalula tak kuasa menahan tangisnya. Kenapa dia menangis? Kenapa? Bukankah seperti ini yang dia mau? Kalila mendapatkan karma. Isi hati Kalila. Pintu rumah yang diketuk membuat Kalila yang tengah beristirahat di ruang tamu setelah keluar dari rumah sakit langsung bangkit dari duduknya dan melangkah menuju pintu untuk membukakan pintu pada orang di luar sana. Walau rasanya lemas untuk bergerak, Kalila tetap melangkah membukakan pintu pada tamu di luar sana. Dia tak mungkin meminta Indi yang tengah memasak di dapur untuk membukakan pintu.
Sementara kedua orang tua Indi pergi di luar daerah untuk menghadiri pernikahan kerabat. Tanpa melihat di jendela, Kalila langsung membukakan pintu dengan lebar. Saat pintu sudah terbuka lebar, tubuh Kalila menegang melihatnya. Dia tak bisa bergerak lantaran melihat siapa yang ada di depan pintu saat ini. Kakaknya, Kalula, Opa, serta Oma. Keempat orang yang sangat Kalila hindari. Bagaimana bisa ada mereka di sini? Dari mana mereka tahu alamat rumah Indi? Gadis itu menggeleng pelan, tak percaya dengan keberadaan keluarga Nolan di depannya saat ini. Dia mundur selangkah dan langsung menutup pintu dengan keras tanpa peduli dengan Randy yang baru berniat untuk membuka suara. Suara pintu yang ditutup dengan keras jelas membuat Indi yang ada di dapur pun terusik. Gadis itu langsung menuju ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi. Dilihatnya, Kalila berdiri di depan pintu tanpa bergerak sama sekali. Mata Kalila juga melihat pada pintu rumah yang tertutup. Melihat hal tersebut, Indi mengernyit heran. Apa yang terjadi? "La, kenapa?" tanya Indi menghampiri Kalila. Kalila yang mendengar suara Indi pun langsung menoleh pada Indi, serta menatap Indi tajam. Dia menghampiri Indi, memegang pundak Indi erat. "Lo kan yang kasih tahu mereka kalau gue di sini," todong Kalila. "Hah?" Indi semakin kebingungan. Dia sama sekali tak mengerti maksud dari pertanyaan Kalila barusan. Dia juga tak mengerti mereka siapa yang dimaksud Kalila. Namun kebingungan gadis itu tak berlangsung lama ketika dia mendengar suara di luar sana. "Kalila, buka pintunya. Ada yang mau Kak Randy bicarakan sama kamu." Indi menoleh pada asal suara, tepatnya di depan pintu rumahnya. Itu suara kakaknya Kalila. Kemudian gadis itu mengembalikan pandangan matanya pada Kalila. "Kemarin lo ngasih tahu ke mereka kalau gue di rumah sakit. Sekarang lo ngasih tahu ke mereka kalau gue di sini. Maksudnya apa, Indi?" Sentak Kalila membuat Indi menggeleng pelan. Indi sama sekali tak memberitakan pada keluarga Kalila di mana Kalila tinggal. Akan tetapi, dia tak bisa membalas. Rasanya begitu keluh. "Kalau lo udah gak mau gue tinggal di rumah lo, bilang secara langsung, Di. Jangan kayak gini, gue gak suka." Indi kembali menggeleng, lalu berkata, "Bukan gitu maksudnya, La. Makasih selama 2 tahun ini. Maaf kalau gue ngerepotin, gue pergi, Di." "Lo mau kemana? Jangan gila, La. Lo lagi sakit." "Gue gak suka lo terlalu ikut campur sama masalah gue, Indi. Lo ngasih tahu keluarga Nolan kalau gue sakit. Lo ngasih tahu kalau gue di sini. Lo, karena gue peduli, Kalila. Gue tahu lo butuh keluarga lo. Gue tahu lo pengen banget ditemenin mereka saat lo sakit. Gue tahu lo pengen ditemenin mereka." Balas Indi. Dia hanya ingin mengutarakan semuanya, mengatakan semuanya pada Kalila. Indi jelas tahu apa keinginan Kalila. Kalila ingin bersama keluarganya. Kalila ingin mendapatkan kasih sayang walau hanya sesaat. Kalila ingin ditemani saat sakit. Kalila ingin mendapatkan perhatiannya pada keluarganya. Sayangnya, sahabat Indi itu malah menyembunyikan semua keinginannya. Balasan dari Indi membuat Kalila diam. Diamnya Kalila membuat Indi yakin bahwa sahabatnya itu pasti tengah mencerna perkataannya. "Temuin mereka walau hanya diam tanpa ngomong apa-apa," ucap Indi langsung dituruti Kalila. Kalila melangkah ke pintu, membukakan keluarga Nolan pintu. Saat pintu sudah terbuka, Kalila diam sejenak. Dia sama sekali tak mengeluarkan suara. Tetapi bagi Randy, itu sudah lebih dari cukup, tak seperti kemarin. "Akhirnya kamu mau keluar," ucap Randy begitu bersyukur karena adiknya mau keluar dan bertemu dengan mereka. Kalila tak menjawab, tetapi melihat pada orang yang ada di depannya. Gadis itu cukup terkejut ketika melihat keberadaan Abi di belakang Randy. "Sekarang mau apa? Mau menghina?"
Mau ketawa? Mau marah-marah? Atau mau membandingkan Lila sama cucu kesayangan keluarga Nolan? Tanya Kalila. Gadis usia 23 tahun itu menatap Randy tajam dan mata yang berkaca-kaca. Kalila berusaha menahan tangisnya, membangun tembok sebesar mungkin agar tak hancur hanya karena melihat keluarga yang sangat ingin dia peluk. Kalian sudah puas kan? Kalian sudah puas melihat aku sakit, melihat aku menderita. Puas kan? Tanya Kalila lagi. Nada suara gadis itu bergetar. Kalila menelan ludahnya susah payah lantaran tenggorokannya yang sakit menahan tangis. Dia mencoba untuk menahan air matanya, tapi sekeras apapun dia menahan, air matanya luruh juga. Kalila benar-benar tak bisa menahan air matanya. Kalian pasti senang dengar kabar kalau aku sakit. Aku yakin itu. Jangan bertingkah seolah-olah kalian menyesal. Kalian iba sama aku. Karena semua itu sama sekali gak mempan. Abid yang ada di belakang Randy hanya bisa menunduk. Sementara Kalula juga Hafizah sudah menangis mendengar semua yang keluar dari mulut Kalila. Anggap ini karma. Karma karena aku udah bunuh mama papa. Karma karena aku udah buat Kalula koma. Dan karma karena aku udah bunuh anakku sendiri. Imbuh Kalila. Gadis itu tertawa mengejek pada dirinya sendiri, menertawakan hidupnya yang sama sekali tak pernah merasakan kebahagiaan. Mata Kalila menatap pada Abid yang menunduk dalam. Aku itu ibu terburuk di dunia. Aku sadar karena udah bunuh anakku sendiri. Aku anak yang buruk dan tidak tahu diuntung. Aku sadar akan hal itu. Makanya aku diberi karma sama Tuhan, yaitu aku dikasih penyakit mematikan. Kalian pasti senang kan? Akhirnya beban di keluarga Nolan mendapatkan karma, dan sebentar lagi akan mati. Lanjut Kalila lagi, membuat Randy menggeleng cepat tak suka mendengarnya. Jangan ngomong kayak gitu. Maafin kami. Maafin Kak Randy. Kami menyesal. Kami mau perbaiki semuanya. Tolong Kalila, kasih kami kesempatan. Tutur Randy. Kenapa kalian datang? Kenapa baru sekarang kalian peduli? Kenapa baru sekarang kalian menyesal? Hah? Kenapa? Teriak Kalila. Tangis gadis itu pecah, membuat Indi yang tadinya diam saja pun menghampiri Kalila dan langsung memeluk Kalila erat. Aku menderita fisik dan batin. Aku tersiksa. Semakin tersiksa saat anak aku meninggal karena aku sendiri. Kalau bisa ditukar, aku ingin tukar nyawaku dengan nyawa mama, papa, dan anakku sendiri. Aku gak punya keinginan untuk hidup, tapi aku coba untuk menjalani. Terus kenapa kalian datang setelah tahu aku sakit? Kenapa? Indi yang masih memeluk Kalila pun mencoba menenangkan Kalila yang masih saja mengeluarkan isi hatinya. Siapapun yang mendengar, jelas akan merasakan pilu, merasakan apa yang Kalila rasakan selama ini. Merasakan bagaimana sedihnya menjadi Kalila. Tubuh Kalila luruh. Dia tak sanggup menopang tubuh karena menangis mengutarakan semuanya. Tenanglah, bisik Indi. Bahkan sahabatnya Kalila itu juga sudah menangis seraya memeluk Kalila erat. Pergi, ucap Kalila. Dia mendongak, menatap tajam keluarga Nolan dan Abid. Pergi dari sini. Kalian harus ingat. Semenjak aku keluar dari rumah itu, aku sudah bukan bagian dari keluarga Nolan, seperti apa yang kalian bilang waktu itu. Doa kalian akan terkabulkan. Sebentar lagi aku akan mati. Dan, boom. Perkataan Randy menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, membuat Randy tak dapat mengeluarkan satu kata pun. Belum lagi Abid yang kini tak kuasa menahan tangisnya setelah mendengar semua isi hati Kalila. Padahal dia sudah tahu kalau Kalila menderita setelah anak mereka pergi. Tapi ketika mendengar secara langsung dari mulut Kalila, Abid semakin merasakan sakit teramat dalam di hatinya. Terutama Pak Abid, berhenti gangguin saya. Kita udah gak punya hubungan apa-apa. Sambung Kalila.